Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat, semangat belajar juga tentunya. Senang sekali Pak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita kali ini. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bilangan berpangkat. Adik-adik, bilangan berpangkat ini adalah bilangan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam perhitungan pada pelajaran fisika atau kimia yang melibatkan angka yang begitu besar, sering sekali diantisipasi dengan menggunakan bilangan berpangkat supaya dalam proses perhitungannya bisa menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, apa dan bagaimana bilangan berpangkat nanti akan kita bahas dalam video kita kali ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama tentang konsep bilangan berpangkat, kemudian bagaimana menghitung nilai dari bilangan berpangkat, kemudian nanti bagaimana menemukan sifat-sifat dari bilangan berpangkat untuk bisa kita gunakan dalam perhitungan bilangan berpangkat. Nah, sesudah video ini nanti kita akan masuk ke video kedua khusus dalam pembahasan soal. Nah, langsung saja adik-adik kita masuk kepada yang pertama, konsep bilangan berpangkat. Nah, adik-adik, kalau misalnya Bapak punya bilangan 3, kemudian dikali dengan dia lagi 3, kemudian dikali dengan 3 lagi, kemudian dikali dengan 3, dikali lagi dengan 3. Nah, artinya adik-adik, Bapak punya bilangan 3 sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ini bilangannya 3. Kemudian Bapak perkalikan ya, kelima bilangan 3 ini kakak perkalikan semuanya, berarti Bapak punya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, di mana angka 3-nya muncul sebanyak 5 kali. Nah, ini daripada terlalu panjang seperti ini dapat diantisipasi dengan menjadikannya bilangan berpangkat ya, karena bilangan 3 adalah bilangan yang selalu muncul, yaitu 3, 3, 3, 3, bilangannya selalu sama yaitu 3, maka bilangan pokok dari bilangan berpangkatnya adalah 3. Kemudian karena angka 3-nya muncul sebanyak 5 kali, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, karena bilangan 3-nya ini muncul sebanyak 5, maka pangkatnya adalah 5. Jadi bilangan yang diuraikan dalam perkalian ini dapat dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat 5. 3 bersumber dari bilangan yang muncul ini, yang terus muncul ini, yaitu 3, maka dia menjadi bilangan pokok. 5 ini adalah berapa banyak angka 3 itu muncul dalam perkalian. Karena dia muncul sebanyak 5 kali, maka pangkatnya menjadi 5. Jadi 3 pangkat 5 ini kalau kita uraikan menjadi seperti ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, angka 3-nya muncul sebanyak pangkatnya, yaitu 5. Ya. Nah, hal yang sama adik-adik kalau Bapak punya angka 2 dikali 2 dikali 2 dikali terus, di mana angka 2 ini muncul sebanyak 10 kali. 10 kali. Angka 2-nya muncul sebanyak 10 kali. Nah, kira-kira kalau seperti ini adik-adik kita jadikan bilangan berpangkat, bilangan pokoknya berapa? Ya, 2 ya. 2. Nah, karena angka 2-nya muncul sebanyak 10 kali, maka di sini pangkat berapa? Ya, pangkat 10. Jadi 2 pangkat 10 itu dapat dituliskan sebagai 2 kali 2 kali 2 dikali 2 terus sampai angka 2-nya itu muncul sebanyak 10 kali. Ya. Nah, berarti adik-adik kalau Bapak punya sebuah bilangan, katakanlah bilangannya itu bilangan A. Bebas ya, bilangan A, bilangan berapa saja. Kemudian kita kali lagi dengan dia lagi A, kita kali lagi dengan A, dikali terus ya. Dikali bilangan A terus sampai bilangan A-nya itu muncul sebanyak M kali. Bilangan A-nya muncul sebanyak M kali. Maka ini kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat, jadinya apa adik-adik? Ya, bilangan pokoknya adalah A ya, maka ini A. Karena bilangan A-nya muncul sebanyak M kali, maka ini dapat dituliskan sebagai A pangkat M. Ya adik-adik, nah inilah yang disebut sebagai konsep bilangan berpangkat, bahwa kalau ada bilangan A ya yang muncul dalam perkalian sebanyak M kali ya, maka bilangan itu dapat ditulis menjadi A pangkat M adik-adik. Nah,
Sekarang permasalahannya bagaimana kalau seperti ini adik-adik? Ya, misalnya bapak punya bilangan 1/, ya. Bapak ambil saja yang ini, ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, ya. Ini tadi kan 3/5 ya adik-adik. Masalahnya adalah 1/, ya. Nah, ini boleh tetap kita tulis karena ada 1/, ya. Ini tadi adalah 3/5. Berarti ini 3/5. Berarti bilangan ini dapat kita tulis 1/3/5, ya. Nah, 1/3/5 ini dapat kita ubah menjadi, apabila dia 1/, maka 3 pangkat. 1/, ini pangkatnya jadi negatif, ya. Jadi negatif 5. Jadi 3/5 itu dapat ditulis menjadi 1/. Ingat, kalau dia pangkat negatif itu artinya 1/, ya. 3/5 yang pangkatnya positif, ya. Ini diurai kembali menjadi ini, ya. Jadi 3/-5 itu sama dengan 1/, 3/5 jadi pangkat positif, sama dengan ini diuraikan, ya. Nah, jadi hal yang sama adik-adik apabila kakak punya 1/, ya, bilangan A dikali terus, ya, dikali A sampai A-nya muncul sebanyak M kali, maka ini akan dituliskan sebagai 1/A⁻M, atau boleh ditulis sebagai A⁻M, ya. Nah, ini disebut sebagai konsep dari bilangan berpangkat negatif adik-adik. Jadi sebuah bilangan yang berpangkat negatif dapat diubah menjadi bentuk pangkat positif dengan cara membuat 1/, pangkat yang positif. A⁻M sama dengan 1/A⁻M, ya. Nah, ini boleh diurai seperti ini. Nah, adik-adik, seperti itulah konsep dari bilangan berpangkat. Sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung atau menentukan nilai dari bilangan berpangkat. Adik-adik, misalkan kakak punya bilangan berpangkat 5/3. Nah, bagaimana menghitung nilainya? Tentu kita uraikan dalam bentuk perkalian. Ingat, 5/3 tadi artinya adik-adik bilangan pokoknya 5, kemudian muncul dalam perkalian sebanyak 3, ya. Berarti ini 5 kali 5 kali 5. Jadi angka 5-nya itu muncul sebanyak 3 kali, ya. Kemudian kita kalikan adik-adik. 5 kali 5 itu adalah 25, ya. 25. Kemudian 25 dikali 5. Hasilnya adalah 125. Jadi nilai dari 5/3 adalah 125. Diperoleh dengan cara menguraikan 5/3 ini dalam bentuk perkalian, ya. Nah, kemudian adik-adik, bagaimana kalau kakak punya bilangan berpangkat -2/4. Negatifnya dikurung, ya, -2/4. Ya, jadi kalau diuraikan sama saja, berarti bilangan -2 ini muncul sebanyak 4 kali dalam bentuk perkalian. Maka kakak tulis -2 kali -2 kali -2 kali -2. Jadi -2-nya muncul sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya, nah kita hitung adik-adik. Ya, negatif dikali negatif itu adalah positif, ya. Negatif dikali negatif itu adalah positif. Ingat, ya, negatif kali negatif positif, positif kali positif juga positif. Jadi apabila yang sama-sama negatif atau sama-sama positif dikalikan, maka hasilnya jadi positif, ya. 2 kali 2 adalah 4. Yang ini juga begitu adik-adik. Negatif 2 kali negatif 2 adalah positif 4, ya. Nah, ini dikalikan lagi. Positif 4 kali positif 4 adalah positif lagi, ya. 4 kali 4 adalah 16, maka hasilnya adalah positif 16 adik-adik. Jadi negatif 2 dipangkatkan 4 itu hasilnya adalah
positif 16 diperoleh dengan cara menguraikan dalam bentuk perkalian seperti ini ya adik-adik. Nah, kalau berikutnya kakak punya 3 pangkat minus 4. Nah, kira-kira menentukan nilainya bagaimana adik-adik? Ya, sama seperti yang di sini tadi ya. Kita jadikan, ingat kalau pangkat negatif maka dia 1 per. Ya, berarti 1 per. Ya, nah ini diuraikan. Jadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya muncul sebanyak 4 kali. Ya, maka nilainya sama dengan 1 per 3 kali 3 adalah 9. Yang ini juga 9. 9 kali 9 adalah 81. Jadi 3 pangkat minus 4 itu adalah 1 per 81. Nah adik-adik, oke? Nah sekarang bagaimana kalau kakak punya soalnya seperti ini adik-adik? Kira-kira berapa hasilnya ya? Kakak punya 2 pangkat 3 ya, pangkat lagi dengan 2. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, kita mulai dari pangkat paling luar. Jadi pangkat 2. Berarti bilangan pokoknya sekarang adalah 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 ini muncul sebanyak 2 kali. Ya, kakak tulis begini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Jadi muncul sebanyak 2 kali karena pangkat paling luar adalah 2. Jadi 2 pangkat 3 ini muncul sebanyak 2 kali. Nah, ini boleh kita uraikan lagi adik-adik. Ya, 2 pangkat 3 ini kan 2 kali 2 kali 2. Ya. Nah, demikian halnya dengan yang di sini. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, maka berarti kita punya 2 kali 2 kali 2 ini adalah 8 adik-adik. Ini juga 8. Berarti 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, hasilnya adalah 64 diperoleh dengan cara menguraikan seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bagaimana sejauh ini masih bisa memahami materi yang sudah kakak sampaikan ya. Nah, kalau sudah paham, maka kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu menentukan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Adik-adik, kakak mulai dari pertanyaan simpel seperti ini. Kalau kakak punya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4, kira-kira hasilnya berapa ya? Atau bentuk sederhananya berapa ya? Nah, adik-adik untuk mengetahuinya, kita gunakan saja konsep dari bilangan berpangkat tadi, bahwa 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi angka 2-nya muncul sebanyak 3 kali. Kemudian kita kali lagi dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi angka 2-nya muncul sebanyak 4 kali. Jadi 2 pangkat 3 kakak ubah menjadi ini ya. 2 pangkat 4 kita ubah menjadi yang seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah, sekarang ingat karena ini adalah perkalian, berarti boleh kita gabung jadi satu semua ya. Nah, ini boleh kita tulis menjadi 2 kali 2 kali 2. Di sini ada sebanyak 3. Kita kali lagi dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di sini ada sebanyak 4. Nah, adik-adik, kita bawa lagi ke konsep bilangan berpangkat tadi. Kalau kita punya bilangan yang sama terus diperkalikan seperti ini, maka ini dalam bilangan berpangkat, bilangan pokoknya adalah 2. Nah, karena angka 2-nya muncul di sini 3, di sini ada 4, maka jumlahnya di sini 3, 4, maka 3 tambah 4. Ya adik-adik, di sini 3, di sini 4. Atau kan ini 7 ya adik-adik, di sini 3, di sini 4. Berarti ini 3 tambah 4. Jadi, kalaupun kita sederhanakan, ini menjadi 2 pangkat 7 adik-adik. Nah, artinya begini adik-adik. Berarti kalau kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, itu hasilnya akan menjadi 2 pangkat 7. Pengertiannya begini adik-adik. Kalau 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, kan
dua buah bilangan berpangkat yang mempunyai bilangan pokok yang sama, yaitu 2. Ya, sama-sama 2. Apabila diperkalikan, maka pangkatnya cukup dijumlahkan. Maka adik-adik kita tulis saja sifatnya begini, ya. Kalau ada sebuah bilangan, katakanlah bilangan A berpangkat M, kita kalikan dengan bilangan yang sama yaitu A, tapi pangkatnya pangkat N, ya. Ini perkalian dari dua bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sudah sama, maka ini akan menghasilkan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya tetap si A, tapi pangkatnya akan kita jumlahkan, ditambahkan, berarti M ditambah N. Jadi kita dapat sebuah sifat bilangan berpangkat bahwa bilangan berpangkat A pangkat M dikali bilangan A pangkat N akan menghasilkan bilangan berpangkat yang baru, yaitu bilangan pokoknya tetap A, tapi pangkatnya dijumlahkan, M ditambah N. Ya. Oke, ini sifat yang pertama adik-adik. Kita lanjut menemukan sifat yang kedua. Nah, misalkan kakak punya A pangkat M, kemudian kakak bagi dengan A pangkat N. Ya adik-adik, A pangkat M kakak bagi dengan A pangkat N. Ya, kira-kira ini hasilnya akan berapa adik-adik? Ya, nah untuk mengetahuinya kakak ambil dari angka dulu adik-adik. Ya, kakak ambil, misalkan kakak punya 2 pangkat 5, kemudian kakak bagi dengan 2 pangkat 3. Kira-kira hasilnya berapa adik-adik? Nah, kita ambil dari sini 2 pangkat 5 ini kalau kita uraikan itu menjadi 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka 2 nya muncul sebanyak 5 kali, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3, angkanya muncul sebanyak 3. Nah adik-adik gunakan prinsip perkalian pembagian adik-adik, ya. Di atas ada 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3, di bawah juga ada 2 kali 2 sebanyak 3. Jadi ini boleh kita bagi, hasilnya habis ya adik-adik, maka sisanya adalah 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 ini kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat berarti 2, karena angka 2 nya muncul sebanyak 2 kali, 2 pangkat 2. Nah, dari mana kita dapat 2 pangkat 2? Tadi di atas 5, di bawah ada 3. Ya, di atas kita buang 3, di bawah kita buang 3. Artinya masing-masing atas dan bawah kita kurangi 3 ya. Sehingga yang bawah habis, yang atas bersisa 2. Nah, artinya 2 ini kita dapat dengan mengurangkan 5 dikurang 3. Jadi pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 3. Ya. Nah, berarti adik-adik kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, bilangan pokoknya sudah sama, yang beda adalah pangkatnya, maka ini sama dengan bilangan pokoknya tetap A, pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Pangkat yang atas adalah M dikurangi pangkat yang bawah adalah N. Nah adik-adik, ini adalah sifat dari bilangan berpangkat yang kedua adik-adik. Jadi kita sudah menemukan 2 sifat bilangan berpangkat ya. Nah kita lanjut menemukan bilangan berpangkat yang ketiga adik-adik. Nah bilangan berpangkat yang ketiga kakak ingin ambil dari sini adik-adik. Ya, tadi kita punya 2 pangkat 3 pangkat 2. Kakak ambil dari sini. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Ya. Nah, tadi kita sudah hitung di sini adik-adik bahwa kalau kita uraikan jadinya seperti ini, ya. Berarti 2 pangkat 3 ini muncul sebanyak 2 kali. Kita tuliskan saja. 2 pangkat 3 muncul sebanyak 2 kali. Ya. Nah, kemudian kita uraikan lagi 2 pangkat 3 ini. 2 pangkat 3 itu menjadi 2 kali 2 kali 2. Kemudian yang ini juga seperti itu. 2 kali 2 kali 2. Maka hasilnya adalah ini bilangan pokoknya sama semua 2, maka 2 pangkat. Di sini ada 2, ada 3. Di sini ada 3. Jadi
3-nya ada 2 kali, ya. Maka kakak tulis saja 3-nya ada 2 kali. Berarti bilangan pokoknya tetap 2, di sini 3, di sini 3, jadi 2 kali ya. Berarti kan sama saja adik-adik, 2 pangkat 3 pangkat lagi 2 itu sama dengan pangkatnya kita kalikan 3 kali 2. Ini kan 3 kali 2 ya. Maka bisa kita ambil kalau ada bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka ini bilangan pokoknya tetap A, pangkatnya diperkalikan M dikali N ya. Jadi ini adalah sifat dari bilangan berpangkat yang ketiga. Jadi kita sudah menemukan 3 sifat dari bilangan berpangkat ya. Kita lanjutkan dengan sifat yang keempat adik-adik. Sifat yang keempat begini ya. Kalau kakak punya 3 pangkat 0, kira-kira hasilnya berapa ya? 3 pangkat 0 hasilnya berapa? Nah, untuk menemukan hasilnya, kakak ambil dari sini. 3 pangkat 0 itu sama nggak dengan 2 kurang 2? 2 kurang 2, 0 ya. Oke, nah kakak pisahkan. Kakak gunakan sifat yang pertama. Bahwa kalau M ditambah N, itu kan hasil dari perkalian dengan cara memisah pangkatnya ya. Nah, ini berarti 3 pangkat 2 ini tambah negatif 2 ya. 2 kurang 2 itu kan sama dengan 2 tambah negatif 2. Maka kalau kakak pisah dalam bentuk perkalian, berarti ini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat negatif 2 ya. Nah, kita fokus ke yang pangkat negatif. Ingat kalau pangkatnya negatif adik-adik, pangkatnya negatif berarti itu sama dengan 1 per pangkat yang positif. Maka ini kita tuliskan 3 pangkat 2 kali ini 1 per pangkatnya yang positif 3 pangkat 2 ya. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikali 1 tetap 3 pangkat 2 per di bawahnya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3, 9. Ini juga 9. 9 bagi 9 adalah 1. Jadi 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau ada A berpangkat 0, maka ini hasilnya akan 1. Berapapun bilangan itu kecuali A-nya sama dengan 0. Maka ini terjadi apabila A-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi semua bilangan yang berpangkat 0 kecuali 0 hasilnya akan menjadi sama dengan 1. Misalnya 100 pangkat 0 hasilnya akan tetap 1. 1000 pangkat 0 juga hasilnya 1. Tapi apabila 0 pangkat 0 maka ini tidak ada yang tahu hasilnya berapa. Ya adik-adik, ini adalah sifat yang keempat ya. Kita masuk ke sifat yang kelima adik-adik ya. Sifat yang kelima, andaikan kita punya 2 kali A, 2 kali sebuah bilangan A berpangkat 3 misalnya ya. Maka kalau kita uraikan dalam bentuk perkalian itu menjadi 2 kali A, kemudian 2 kali A, kemudian muncul lagi 2 kali A. Berarti 2 kali A-nya muncul sebanyak 3 kali ya. Nah, karena ini perkalian, maka boleh kita kalikan semua. 2 kali 2 kali 2, kakak tulis 2 kali 2 kali 2 kali yang A juga begitu. A kali A kali A ya. Nah, ini kalau kita buat ini jadi bilangan berpangkat, ini 2 muncul sebanyak 3 kali, maka 2 pangkat 3 dikali ini A muncul sebanyak 3 kali, maka A pangkat 3. Nah, jadi 2 kali A pangkat 3 itu boleh kita uraikan jadi 2 pangkat 3 kali A pangkat 3. Jadi pangkat ini masing-masing diambil oleh bilangan yang ada di dalam kurungnya ya. Jadi kalau kita punya A dikali B pangkat M, maka semua bilangan yang di dalam ini boleh dipangkatkan kepada M. Berarti ini sama dengan A pangkat M dikali B berpangkat M. Jadi semuanya jadi berpangkat M ya. Ini adalah sifat yang kelima. Oke adik-adik
ya. Nah, kita masuk ke sifat yang terakhir adik-adik, ya. Kalau tadi perkalian, maka bagaimana dengan pembagian adik-adik? Nah, langsung saja, kalau kakak punya bilangan A, kemudian dibagi B, kemudian berpangkat M, katakanlah berpangkat 3 ya, berpangkat 3, maka ini sama dengan A per B kali A per B kali A per B sebanyak 3 kali ya. Ini pangkat 3 ya, kakak coret ini pangkat 3 ya. Nah, A kali A kali A kali A berarti A kali A kali A, kemudian per B kali B kali B, B kali B kali B, maka ini sama dengan A kali A kali A berarti A pangkat 3 per B pangkat 3. Jadi sama saja, walaupun dia pembagian maka semua yang di dalam ini jadi memiliki pangkat. Berarti kita buat umum, kalau ada A per B pangkat N, maka semua yang di dalam kurung ini jadi berpangkat A pangkat N per B pangkat N. Seperti itu adik-adik. Ini adalah sifat yang ke-6. Jadi adik-adik, ada 6 buah sifat dari bilangan berpangkat ya. Kita review satu-satu. Yang pertama tadi, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, pangkatnya dijumlahkan. Kalau di pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurangkan, yang atas kurang yang bawah, bilangan pokoknya tetap. Pangkat berpangkat, maka pangkatnya dikalikan, bilangan pokoknya tetap. Semua bilangan kecuali 0, apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan menjadi 1. Kalau ada perkalian yang dipangkatkan, maka semua unsur yang di dalam kurung ini mendapat pangkat. Sama halnya dengan pembagian. Jadi semua unsur yang di dalam kurung ini mendapat pangkat ya. Nah, adik-adik, demikianlah materi tentang bilangan berpangkat. Nanti kita akan lanjutkan dengan video yang kedua khusus untuk membahas soal. Sampai ketemu di video selanjutnya.